Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Begini ya judulnya ya. Kesaksian Paulus dibawa ke Firdos. Paulus itu pernah dibawa ke Firdos loh saudara-saudara. Jadi ketika ada orang ngaku-ngaku pernah dibawa ke surga, lalu saya membuat tayangan, nggak mungkin ada orang dibawa ke surga. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada orang dibawa ke surga. Lalu sekarang orang bergeser, enggak dibawa ke surga Pak, tapi dibawa ke Firdos. Lalu muncullah kesaksian-kesaksian, saya dibawa ke Firdos loh. Lalu dia berapi-api bersaksi. Nah, sekarang kita harus cross check saudara-saudara, benarkah orang itu dibawa ke Firdos atau hanya sekedar akal-akalan ya toh? Ya saudara, halunisasi ya toh, apalagi orang yang lagi sakit gitu kan, lagi sakit, lagi koma, lalu terjadi halunisasi ya toh. Ya, yang sering orang bersaksi yaitu saya disembuhkan Yesus. Cek dulu, kalau Anda disembuhkan Yesus ya sudah, cerita saja saya disembuhkan Yesus, nggak usah ngarang-ngarang saya dibawa ke surga, lalu di surga saya ketemu Yesus, nggak usah ngarang-ngarang ya. Ada orang yang disembuhkan Yesus ya karena misalnya stroke mau mati, terus ditangani di rumah sakit melalui masa koma, terus akhirnya dia sembuh gitu. Lalu katanya selama koma dia dibawa ke surga ya. Ini namanya juga orang koma ya. Bahwa dia disembuhkan karena kuasa Tuhan melalui obat-obat yang dilakukan dokter, yes. Misalnya orang kena COVID, dibikin pengobatan plasma, yaitu plasma kan tujuannya untuk mengencerkan darah, sehingga tadinya yang darah memerlukan banyak oksigen, untuk kondisi tertentu bisa dengan oksigen yang sedikit pun bisa bertahan hidup. Kan tujuannya itu plasma darah itu ya, mengencerkan darah. Lalu COVID yang membuat paru-paru menjadi mengkerut, mengkerut tidak bisa, itu menjadi longgar lagi. Lalu ketika seseorang disembuhkan di dalam masa komanya, katanya saya dibawa ke Firdaus atau ke surga katanya. Yang jelas obat itu menyembuhkan kuasa. Anda disembuhkan oleh kuasa Tuhan, yes ya. Tetapi ketika Anda bersaksi saya dibawa ke Firdaus, nah Anda di cross check, sebab firman inilah yang menghakimi ya, yang harus Anda cross check. Mari kita lihat. Di Alkitab ada tertulis bagaimana Paulus pernah ke Firdaus. Kita harus cross check ini ya. 2 Korintus 12 ayat 1. 2 Korintus 12 ayat 1, Paulus memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Artinya Paulus itu dapat penglihatan gak cuman sekali. Karena di sini ditulis memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan dari Tuhan. Yang jelas dulu waktu tobat itu ada sinar, itu ada suara, itu pertama. Lalu sekarang ini setidak-tidaknya kedua. Lalu nanti waktu di dalam ketika dia ke Roma itu juga dia mendapat penglihatan lagi dari Tuhan, disuruh ke Roma ya toh. 2 Korintus 12 ayat 1, Paulus memberitakan tentang penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Allah. Artinya tidak hanya sekali ya Paulus mendapat penglihatan. Ayat 2, aku tahu, itu Paulus bilang, aku tahu, padahal dia sendiri maksudnya. Aku tahu seorang Kristen, tuh Paulus itu orang Kristen. Kristen artinya penyembah Yesus Kristus. Ingat, Kristen bukan Nasrani ya. Kalau Nasrani bukan penyembah Kristus, tidak mengakui Yesus Allah. Ini saya seorang Kristen. Jadi Anda seorang Kristen ya, orang Kristen. Terus percaya Kristus. Kalau Kristen pasti percaya Kristus, karena di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 ya. Di situ kan ada kata-kata Kristen. Sebelumnya di ayat 20 ya, harus memberitakan tentang Kristus. Jadi seorang Kristen itu harus percaya Yesus Kristus, bukan percaya Bapa ya. Kalau percaya Bapa bukan orang Kristen ya.
Aku tahu seorang Kristen, padahal dia sendiri, diangkat ke tingkat 3 dari surga. Anda tahu nggak tingkat 3? Tingkat 3 itu adalah tingkat pertama tempat burung terbang, itu disebut langit tingkat pertama. Orang Yahudi mengatakan langit itu surga. Nggak salah sih, karena di dalam 2 Korintus berapa? 2 Korintus 12 juga ya, nanti di 2 Korintus berapa itu? Ayat 14 ya toh. Nanti di situ ada tahta adalah langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku ya. Ada juga ayat Alkitab seperti itu. Jadi tidak salah mengatakan bahwa langit itu surga, tidak salah. Cuman Yahudi memahami tempat burung terbang itu tingkat 1, lalu tempat matahari dan bulan beredar, bintang-bintang itu tingkat 2, lalu surga yang sebenarnya surga tempat Allah itu tingkat 3. Makanya Paulus mengatakan tingkat 3, karena Paulus kan mantan orang Yahudi ya, yang pemahaman kitab-kitab Yahudi, Tanakh. Ayat ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, maksudnya itu Paulus sendiri. Ayat 4, diangkat ke Firdaus. Ya, jadi Paulus dengan tegas, aku diangkat ke Firdaus. Apa yang dilihat Paulus di Firdaus? Mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, dan ingat, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayo, ya. Jadi kata-kata tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Apa yang Paulus lihat di surga, di Firdaus, dia tidak boleh diucapkan di bumi. Tidak boleh. Ya. Makanya di dalam ayat 5-7 Paulus ini sebenarnya ingin bersaksi. Sebenarnya dia waduh sombong nih, Paulus pernah ke Firdaus, dia pengen bersaksi, tapi Tuhan nggak izinkan tuh di ayat 9. Ya, makanya dikasih penyakit supaya dia nggak sombong. Kamu ke Firdaus itu nggak usah, kamu nggak usah ngomong-ngomong gitu loh. Tidak boleh dikatakan. Ini yang benar-benar dibawa ke Firdaus. Saya ulang, betul Paulus pernah dibawa ke Firdaus mendengar kata-kata yang tidak terkatakan. Gimana itu? Yang tidak boleh diucapkan manusia. Kira-kira mendengar kata-kata apa? Kan tidak boleh diucapkan manusia dan tidak terkatakan. Baru nanti kita tahu setelah kita meninggal dan kita ke Firdaus. Baru kita tahu kira-kira apa nih ya kata-kata yang tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Saya sih mengatakan ini bahasa roh. Ya, jadi di surga sana, di Firdaus itu sudah mulai pada ngomong bahasa roh gitu loh. Kalau Allah ngomong itu pakai bahasa roh ya. Sudah mulai. Ini kan kata-kata saya menafsirkannya ya. Habis gimana kalau yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Lalu ada orang katanya dibawa ke Firdaus. Orang lain bukan Paulus. Ada orang yang habis sakit sedang koma katanya dibawa ke Firdaus. Lalu dia cerita, Anda menyalahi hukum ini. Ya. Ya, Allah itu konsisten, tidak mungkin Allah yang membawa Paulus ke Firdaus tidak konsisten. Lalu Anda dibawa ke Firdaus, Anda yang lagi sakit ini, kalian lagi sakit lalu koma, Anda dibawa Firdaus, di sana nerocos. Yesus nerocos ngomong sama kamu, terus kamu bawa ke bumi, kamu juga nerocos. Dan syarat orang yang diangkat ke Firdaus, orang ini harus percaya Yesus Kristus sebagai Allah. Yesus tidak pernah tidak menepati firman-Nya. Dia tidak mungkin pelin-pelan sembarang orang gitu. Orang yang nggak nyembah Yesus sakit tak bawa ke Firdaus. Nggak kayak gitu. Tetapi bahwa dia bisa disembuhkan tuh Pak, doa bisa saja kan disembuhkan macam-macam. Ada supaya dia tobat, supaya dia memuji Tuhan, ya bisa ya. Tetapi untuk yang dibawa ke Firdaus ada syarat khusus, dia harus jadi orang Kristen. Kenapa Paulus mengatakan Kristen? Ini ada kata Kristen gini. Dan seorang Kristen ya di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Dan aku tahu seorang Kristen. Padahal kata Kristen cuma ada berapa ya? 3 kalau tidak salah. Di sini terus di dalam kisah itu 11 ayat 26. Terus ada satu lagi yang sama Agripa itu 3 atau 4, ada satu lagi mungkin ada sekitar 3-4. Ini kenapa Paulus begitu concern menyebut kata-kata Kristen? Supaya kita tahu untuk seseorang dibawa ke Firdaus syaratnya kita harus percaya Yesus Allah. Ya. Kalau kesembuhan tidak harus ya. Anda bisa saja tidak percaya Yesus dibuat kesembuhan. Ya, Anda masih gereja lama penyembah Bapa,
disembuhkan Yesus bisa, ya toh. Tetapi untuk dibawa ke Firdaus syaratnya Anda harus penyembah Yesus. Anda yang sekarang ini getol banget Anda men-share atau membuat cerita-cerita hoak mengatakan bahwa aku dibawa ke Firdaus. Cek dulu, kamu penyembah Yesus apa bukan? Tapi kami masih Bapak Anak Roh Kudus, berarti mustahil kamu cuma ngarang doang. Kok aku dalam mimpi Pak? Ya namanya orang koma, gitu. Ya. Dan Paulus untuk dibawa ke Firdaus bukan dalam keadaan koma lagi sakit, Saudara. Sadar Paulus, aku tahu. Tahu itu maksudnya tahu orangnya juga tahu, sadar juga gitu loh. Ini Paulus tidak sedang sakit. Ya, lalu supaya Paulus tidak sombong. Paulus kan pengen, aku mau cerita loh, aku di Firdaus. Tuhan kasih apa? Memang kasih, kalau menurut saya ini penyakit gula yang menjijikkan ini kan. Paulus doa 3 kali, Tuhan keluarkan ini penyakitku, nggak dikasih sama Tuhan. Biar kamu nggak sombong Paulus, biar kamu nggak cerita-cerita tentang Firdaus, itu sudah cukup, begitu saja udah. Ya, clear? Bapak Ibu Saudara yang ikut atau yang sudah mengimani kepada penyembahan terhadap Yesus, artinya Anda sudah mengimani Allah itu esa. Kalau dengar tayangan-tayangan ada orang bersaksi atau ini dibawa ke, kalau ke surga udah pasti enggak lah, ke surga ke neraka udah pasti hoak. Ini ke Firdaus. Sebab di Alkitab ditulis ada Paulus juga dibawa ke Firdaus, tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi. Satu, dia orang Kristen. Artinya penyembah Yesus Allah dan beriman Yesus Allah. Tidak bisa kalau Bapa dalam nama Yesus Anda dibawa ke Firdaus, nggak bisa. Tapi Anda bisa disembuhkan oleh Yesus, bisa. Tapi untuk dibawa ke Firdaus tidak mungkin. Kalau Anda ngaku-ngaku hoak doang itu. Kedua, tidak dalam keadaan koma. Lah wong orang koma kok dipercaya. Keadaan sadar. Habis itu tidak akan menceritakan. Dia cukup ngomong, aku dibawa Tuhan ke suatu tempat dan aku tidak akan menceritakan. Karena harus klop dengan ini. Ya, harus klop. Ya. Cerita Firdaus apa sih Pak? Cerita Firdaus sudah ada di Alkitab. Kalau Anda cerita, Anda nambah-nambahin namanya. Cerita Firdaus, cerita tentang surga sudah ada di kitab Wahyu. Ya, tentang Firdaus sudah ada. Yesus sudah bercerita tentang Firdaus. Jadi Anda nggak usah nambah-nambahin. Ketika Anda benar-benar dikasih penglihatan, contohnya Paulus, kebetulan hanya Paulus doang ini yang dilihatin di sini ya toh. Ya, yang dilihatin di Alkitab ini cuma Paulus yang dilihatin. Lalu kalau Yohanes dilihatin surga, bukan lihatin Firdaus, lihatin surga. Yang dilihatin surga di Alkitab cuma satu, Yohanes. Yang dilihatin Firdaus di surga cuma satu. Ya, artinya habis dilihatin dia masih hidup, balik lagi ke bumi masih hidup. Tapi orang yang sedang koma, orang yang sakit, orang yang tidak percaya Yesus Allah, ya toh, tidak mungkin dibawa ke Firdaus. Clear? Very clear. Haleluya ya. Bapak Ibu Saudara, jangan terkecoh dengan tayangan-tayangan ya. Saya jadi tergerak ini karena walaupun sebenarnya sudah sering saya sampaikan ya, tapi orang kan kadang tidak tahu, oh iya ya, kalau harus ke Firdaus itu syaratnya Kristen dia Pak. Kenapa ditulis Kristen oleh Paulus? Padahal kata Kristen cuma ditulis 4 kali. Semoga saya benar ya, 4 kali ya. Satu di itu, yang pertama di Antioquia orang menjadi Kristen, terus di sini, terus waktu Agripa itu, gitu. Terus ada satu lagi. 4 kali. Kenapa begitu harus ditulis? Aku tahu seorang Kristen. Kenapa ditulis Kristen? Ini syarat mutlak untuk dibawa ke Firdaus, dilihatin Firdaus, Kristen. Nah kalau penyembah Bapa Tritunggal ya nggak mungkin. Tapi Tritunggal bisa nggak Pak disembuhin, doa kepada Yesus disembuhin? Bisa. Tapi tidak kalau dibawa ke Firdaus. Itu loh maksudnya. Orang koma bisa nggak Pak dibawa ke Firdaus? Enggak. Orang sehat yang dibawa ke Firdaus di dalam roh, ya. Makanya Paulus bilang entah itu di tubuh atau di luar tubuh, maksudnya itu dalam roh begitu. Ya, silakan ikut sekolah Alkitab. Saudara yang ingin tanya ya, saudara boleh buktikan bahwa ternyata Staol bisa menjawab semua dan semua ayat Alkitab. Jadi sekarang orang mikir kalau mau bersaksi, aku bersaksi dibawa ke Firdaus dalam keadaan apa? Aku lagi sakit, adalah gugur. Aku sendiri masih Tritunggal, penyembah Bapa Anak Roh Kudus, gugur. Kamu bukan orang Kristen, kamu orang Nasrani.
Terus aku seneng nih bersaksi, gugur. Karena kalau orang lihat virus, orang nggak akan bersaksi. Sudah dikasih wanti-wanti, tidak boleh bersaksi. Sebab kata-katanya tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan oleh manusia. Kira-kira apa ya? Ya kira-kira bahasa roh lah. Ya, bahasa roh di surga nanti baru terbuka ketika kita sudah di sana ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Yuk ikut sekolah Alkitab, ikuti dalam pendaftaran-pendaftaran yang ada. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya, amin.